sahabat Bawaslu, kembali lagi di acara ngabuburit pengawasan. Bagaimana sahabat Bawaslu kabarnya? Semoga baik-baik saja dan puasanya juga tetap lancar. Di sini kita akan membahas tema yang luar biasa menarik, yaitu tentang dua mata mengawasi, tujuan harapan melindungi. Yang mana narasumber dari kesempatan kali ini yaitu dari komunitas Cahaya Demokrasi Lawu. Ada dua orang nih, ada kakak-kakak yang paling ganteng di sebelah sana yaitu kakak Ulin Apriansyah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat kak. Alhamdulillah. Kemudian di sebelahnya ada kakak kita yang cantik nih yaitu kakak Natalia Sri Suyanti. Bagaimana kakak? Ya betul. Alhamdulillah untuk saat ini sehat ya. Walaupun tadi saya OTW ke sini panasnya luar biasa. Tapi puasanya tetap jalan ya? Tetap dong kalau puasa. Oke, siap. Nah, terkait dengan tema kali ini yaitu tentang dua mata mengawasi, ribuan harapan melindungi. Ini merupakan satu hal yang menarik karena bahwasanya dua mata ini kalau kita perspektifkan yaitu sebagaimana semangat anak muda dalam rangka ikut melaksanakan yang namanya pengawasan partisipatif, kurang lebih seperti itu. Nah, ini saya ingin menanyakan nih tentang perspektif kalian yang mana ini sebenarnya bisa kita kaitkan dengan semangat kita walaupun di bulan puasa kita tidak boleh lemas namun tetap harus semangat menjalankan ibadah puasa seperti itu. Kenapa ya pengawasan pemilu itu penting seperti itu? Kalau berdasarkan perspektif kalian masing-masing ini bagaimana dari Kak Natalia? Oke, kalau menurut saya ya terutama di mata mahasiswa sendiri, kalau pengawasan pemilu itu kenapa penting? Karena demokrasi rakyat itu sangatlah dijaga dan juga untuk kepemimpinan sendiri kan sayang sekali kalau tidak transparan, secara transparan. Jadi kalau tidak diawasi pun saya rasa itu tidak efektif untuk nantinya lanjut pemilu begitu. Oke, lebih ke efektifan dari pelaksanaan demokrasi kurang lebih seperti itu. Bagaimana dengan kamu? Untuk saya sendiri dalam pengawasan pemilu itu cukup penting untuk pengawasannya ya, dikarenakan kan ya untuk mahasiswa sendiri itu banyak hoak-hoak berita beredar di media sosial seperti itu. Jadi kita tuh harus bisa menyaring berita sebelum kita tuh bisa memilih dalam pemilu tersebut. Dan tak lupa juga kita harus sharing dan modelannya transparan ya, biar masyarakat itu enggak terlalu terbebani ataupun menutupi gitu loh Kak ya. Terkait dengan transparansi pelaksanaan dari pemilunya sehingga tidak akan ada yang namanya disinformasi. Betul banget Kak. Nah, kemudian sesuai dengan tema kita tadi terkait dengan dua mata. Nah, apabila kalian ini punya posisi maupun what if lah, kalian ini menjadi dua mata dari pengawas pemilu seperti itu. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan dalam rangka untuk melindungi hak pemilih dari masyarakat? Dari Kak Ulin. Untuk saya sendiri untuk melindungi hak masyarakat ya Kak ya. Untuk melindungi hak masyarakat itu kita tuh harus mendata dulu terlebih dahulu ya, mendata seperti itu. Terus kita harus mengawasi pelaksanaannya. Tak terlupa juga kita harus menjaga kerahasiaan suara tersebut. Jadi kita tuh nggak boleh menyebarluaskan ke masyarakat lainnya gitu loh. Tapi kalau soal perhitungan suara itu jika diperbolehkan harus transparansi ya Kak ya. Oke, luar biasa. Bagaimana dengan Kak Natalia? Pertanyaannya bisa tentang tadi seandainya menjadi bagian dari pengawas pemilu seperti itu, apa yang kira-kira kalian lakukan dalam rangka untuk melindungi hak pemilih ya, dalam hal ini hak masyarakat lah dalam memilih? Oke, sebelumnya kan kita juga bekerja di situ dan kita punya tata tertib dan juga aturan-aturan yang terkait dengan pemilu. Tentu saja kita akan bersosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat agar tidak terjadi kecurangan maupun hal-hal yang di luar ketentuan-ketentuan pemilu begitu. Berarti sesuai dengan rules-nya. Iya, betul. Oke. Kemudian terakhir tentang seandainya nih kalian tadi lebih menjadi bagian dari pengawas pemilu, jadi dua mata seperti itu kan dalam rangka menjaga harapan masyarakat untuk hak pemilihnya bisa terlindungi. Dan kira-kira apa yang akan kalian tawarkan dan harapan kedepannya itu pengennya yang seperti apa sih seperti itu? Barangkali dari Kak Natalia. Kalau dari kita sebagai pengawas ya tentunya
agar suara rakyat itu bisa mengalir, bisa sesuai dengan harapan mereka juga, karena mengingat kan suara rakyat beragam dan juga agar mereka pun tidak merasa ada kecurangan di antara itu. Jadi misalkan mereka merasa kurang atau merasa kami tidak bekerja ataupun sebaliknya, jadi kami sudah ada bukti dan juga kita sudah melakukan sosialisasi kan tadi seperti itu. Jadi untuk itu aman saja, untuk kepemiluan bisa berjalan dengan lancar. Gitu. Kemudian dari Kak Ulin bagaimana? Untuk saya sendiri sebagai pengawasan pemilu ya Kak ya, Iya. agar berjalan lancar. Atau tujuannya tuh yang pertama tuh kita tuh harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sama kita tuh nggak boleh menyebarkan hoax. Lalu pas juga kita tuh harus lebih ke tuduhan aja gitu ke masyarakatnya. Jadi kita tuh nggak boleh membicarakan tentang uang suap gitu kan. Masih banyak di masyarakat ini yang mungkin di beberapa daerah itu kan ada uang suap ataupun ming-mingan dari oknum tertentu, sehingga mereka tuh kayak tergiur oleh uang itu gitu. Jadi masyarakat itu nggak tahu akan visi misi yang mereka pilih gitu kayak ya seperti itu aja Kak. Oke, luar biasa Kak Ulin. Oke, kita ucapkan terima kasih kepada Kak Ulin serta Kak Natalia atas tadi diskusi singkat yang mana tentunya kayak hasanah keilmuan sahabat Bawaslu yang tentunya sedang menyaksikan ngabuburit pengawasan kali ini. Demikian tadi ngabuburit pengawasan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di ngabuburit pengawasan berikutnya. Salam awas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.